tersebut. Dan sementara itu terjangan badai Aida terjadi di tengah peningkatan kasus COVID-19 di daerah selatan Amerika Serikat. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan rekan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Ya, selamat pagi waktu Indonesia. Virginia, bagaimana kondisi terkini daerah jalur badai Aida ini? Ya, Marvin dan pemirsa Metro TV, saat ini tim pencarian dan penyelamatan sedang menyisir daerah di mana badai Aida ini menerjang di daerah, terutama di daerah Louisiana ya. Nah, sejauh ini didapati bahwa satu orang meninggal akibat tertimpa oleh pohon dan listrik, seperti tadi yang sudah disampaikan, listrik dan internet pun putus. Total dari antara negara bagian Mississippi dan Louisiana itu ada sekitar 1 juta rumah tangga yang listrik mereka itu terputus, dan kami tadi sempat berhubungan dengan salah satu diaspora Indonesia yang ada di New Orleans, juga menyampaikan bahwa saat ini mereka kesulitan untuk bisa mengisi daya telepon mereka, sehingga mereka sangat berhati-hati untuk menggunakan atau mengontak atau berkomunikasi dengan teman-teman lainnya supaya bisa menyimpan daya telepon mereka masing-masing. Nah, dari hasil analisis ekonomi yang sudah dilakukan sejauh ini diperkirakan dampak ekonominya memang tidak akan sebesar badai Katrina pada tahun 2005 yang lalu. Namun dari pantauan udara yang dilakukan saat ini diperkirakan sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat menjadi dampak ekonomi dari badai Aida tersebut. Dan dari saat ini memang badai sudah mulai mereda dan sudah dikategorikan sebagai badai tropis, dan saat ini mengarah ke timur laut Amerika Serikat, jadi akan melintasi negara bagian Kentucky, Tennessee, lalu nanti diperkirakan pada hari Rabu malam akan berakhir di negara bagian Massachusetts, Marvin. Ya, Virginia, dikatakan bahwa badai tidak akan sekuat badai Katrina pada tahun 2005 yang lalu. Namun, bagaimana sejauh ini kerusakan yang dilaporkan di negara bagian Louisiana sejauh ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang kategori badainya lebih rendah ya dibandingkan badai Katrina. Badai Katrina itu badai gelombang kategori 5, sedangkan badai Aida ini hanya di kategori 4. Walaupun demikian, memang kerusakan yang terjadi itu sebagian besar akibat dari angin kencang yang melewati jalur badai ini. Kalau dibandingkan dengan Katrina pada tahun 2005 yang lalu, kerusakan itu banyak terjadi akibat satu, tanggul yang jebol di daerah Louisiana dan New Orleans, dan yang kedua itu adalah gelombang pasang atau badai gelombang itu jauh lebih kencang dibandingkan badai Aida kali ini. Setelah badai Katrina, banjir yang terjadi itu bertahan selama sekitar 2 minggu, sehingga itu merusak properti yang ada di sana. Sementara untuk badai Aida kali ini yang kita lihat sejauh ini, sepandangan mata yang kita lihat, kerusakan itu terjadi pada infrastruktur, namun tidak ada kerusakan yang terlibat atau di mana air itu tidak membanjiri daerah-daerah tersebut, sehingga tidak ada kerusakan akibat banjir, Marvin. Ya, Virginia, di satu sisi kita melihat ada peningkatan kasus COVID di daerah selatan Amerika Serikat. Bagaimana pemerintah juga menghadapi hal tersebut? Ya, pada Sabtu malam ketika melakukan konferensi pers dengan awak pers dan awak media, Gubernur Louisiana itu menyampaikan ada sekitar 2.450 pasien COVID-19 yang masih berada di rumah sakit di Louisiana, dan mereka itu kebanyakan masuk di dalam unit gawat darurat karena positif COVID-19 itu tadi. Nah, hal ini biasanya itu kalau misalnya ada peringatan badai atau peringatan bencana alam, pasien-pasien ini di-discharge atau dikeluarkan dari rumah sakit. Namun karena ketidakmampuan mereka untuk dimasukkan ke shelter atau ke tempat penampungan atau dikembalikan ke rumah karena ketakutan akan penularan yang lebih tinggi lagi, itu membuat mereka ditempatkan tetap di dalam rumah sakit, dengan konsekuensi bahwa kemungkinan mereka bisa kekurangan daya listrik di dalam rumah sakit atau tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Perlu kita ingat juga bahwa di negara bagian Louisiana itu adalah salah satu negara bagian dengan tingkat vaksinasi terendah di Amerika Serikat. Hanya 49% warga dewasa 18 tahun ke atas itu divaksinasi di negara bagian Louisiana. Saat ini karena adanya badai ini, testing atau pengujian COVID-19 dan upaya vaksinasi untuk sementara diberhentikan di negara bagian Louisiana, Marvin. Baik, Virginia Gunawan, terima kasih untuk informasi Anda.